Tapi sipit itu. Sipit ya. Pegel mata gue. Kayak pegel melek ya. Kadang. Mikir aja 4. Pun online ya. Enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Tsumma shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna al-ikhlas fil 'ilmi wal 'amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Baik, kita melanjutkan ngaji Tazkiyatun Nafs atau ngaji fikih suluk atau ngaji tasawuf dari kitab Madharatul Qulub min Qatratil Uyub yang ditulis oleh Syekh Muhammad Maulud Ibn Ahmad Fal Al-Yaqubi yang wafat tahun 1323 Hijriah rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Yang perempuan dengar ya? Ayo guys. Baik. Dan insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita melanjutkan lagi masih membahas tentang penyakit hati dan akhlak-akhlak yang buruk. Dan kita masuk ke bait nomor 116. Ya, bait 116. Bait nomor 116 ini berbicara tentang masalah sum'ah. Berbicara tentang masalah apa? Sum'ah. Ya. Maka kita baca dulu baitnya. Pembahasan sum'ah ini ada pada bait 116 sampai 118. Ini pembahasan sum'ah. Saya baca dulu baitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmi fid dunya wal akhirah wa dakhalahu fasiha jannatihi wa taghammadahu bi rahmatihi. Allahumma amin. Wa sum'atul ikhbaru bit ta'ati ba'da khulusiha minal afati li ba'di a'radir riya'i wal 'amal tufsiduhu walakin in tubtan damal. Kadzaka man fa'alaha litusma'a fahuwa musammi'un lada man qad wa'a. Baik. As-sum'ah, ya, as-sum'ah. Apa yang dimaksud dengan sum'ah? Atau sebelum itu, pembahasan sum'ah ini hampir mirip sebenarnya dengan riya. Pembahasan sum'ah mirip dengan apa? Riya. Hanya saja sebagian ulama membedakan. Seperti kalau nggak salah Sultanul Ulama Izzuddin Ibn Abdissalam rahimahullah ta'ala, beliau menyampaikan ada perbedaan tentang masalah riya dan sum'ah. Kalau riya, ya, kalau riya itu adalah niatan ibadah yang sejak awal atau ketika ibadah itu dilakukan bukan karena Allah, maka ini riya. Makanya disebut syirik kecil. Kenapa? Karena ibadah yang dia lakukan bukan karena Allah, tapi karena makhluk. Ibadahnya kepada Allah, tapi niatan kenapa dia ibadah itu bukan karena Allah. Dan ini kita sudah bahas panjang lebar masalah riya. Ya, ini sudah kita bahas panjang lebar masalah riya. Ya. Jadi dia ketika melakukan ibadah memang dari awal ingin dilihat oleh orang. Ingin dilihat oleh orang. Makanya kata riya itu kalau dibuat bentuk fi'il atau kata kerja itu kan ra'a yura'i. Berasal dari kata ra'a yaro. Ra'a yaro itu namanya apa? Melihat. Maka kalau riya itu memang sejak awal dia ingin ibadahnya itu dilihat orang, ya, ingin ibadahnya dapat dilihat orang. Tapi itu riya. Kalau sum'ah
ibadah itu sudah selesai, sebuah amal itu sudah selesai dan dikerjakan dengan benar, ibadahnya kepada Allah dan niatannya juga karena Allah, tapi setelah itu dia ceritakan supaya didengar orang. Setelah itu apa? Diceritakan supaya apa? Didengar orang. Maka ini sum'ah. Maka ini apa? Sum'ah. Baik. Maka sum'ah ini sudah diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dalam satu hadis Nabi SAW menyampaikan, man samma'a samma'ahullahu bihi. Ya. Man samma'a samma'allahu bihi. Siapa yang berbuat sum'ah di dunia, Allah akan berbuat sum'ah kepada orang tersebut di akhirat. Maksudnya gimana? Ketika orang itu berbuat sum'ah di dunia, mungkin orang nggak ada yang tahu niat aslinya dia, supaya apa? Supaya dipandang dia sebagai ahli ibadah, karena dia cerita-ceritakan ibadahnya. Tapi di akhirat dibongkar semuanya sama Allah. Dibongkar semuanya sama Allah. Ya. Maka pada hari kiamat tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau mungkin kita di dunia bisa menyembunyikan niat kita dengan lisan-lisan yang bagus, ucapan-ucapan yang menipu, tapi di akhirat tidak bisa disembunyikan. Pada hari akhirat, pada hari kiamat, ya, kita tidak bisa berbohong lagi. Karena yang sudah menjadi saksi untuk kita bukan diri kita lagi, tapi anggota tubuh kita yang bersaksi untuk kita. Ya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pada hari kiamat, pendengaran, penglihatan, mata kita, telinga kita, hati kita, bahkan itu mereka mengadu semuanya kepada Allah. Ya Allah, pemilik atau ya saya ini berada pada tubuh orang ini, dan orang ini punya perasaan semacam ini, semacam, diungkapkan semuanya. Ya, maka diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man samma'a samma'allahu bihi. Siapa yang berbuat sum'ah di dunia, dia ceritakan ibadahnya, setelah dia sembunyikan dengan niatan apa? Dengan niatan untuk mendapatkan pandangan manusia, dengan niatan dipuji, diketahui, dan seterusnya. Tidak ada maslahat yang benar. Maka kata Nabi SAW, samma'allahu bihi. Allah akan berbuat sum'ah padanya di akhirat dengan apa? Ditampakkan semua niat-niat buruk. Ya. Ditampakkan semua niat-niat buruk. Baik. Oleh karenanya kata sum'ah itu kan berasal dari kata sami'a yasma'u. Sami'a yasma'u itu artinya apa sih? Mendengar. Sum'ah sendiri itu adalah sesuatu yang diperdengarkan kepada orang lain. Sum'ah. Makanya ada beda dengan riya. Kalau riya itu lebih kepada memperlihatkan. Orang bisa melihat. Tapi sum'ah lebih kepada ucapan supaya bisa didengar orang. Dan Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdussalam rahimahullah ta'ala, beliau memberikan penjelasan tadi perbedaan antara riya dengan sum'ah. Bahwasanya kalau riya itu dia melakukan ibadah sejak awal atau di dalam ibadah yang sedang dia lakukan, dia tujuannya bukan karena Allah, dia ingin ibadahnya memang dilihat oleh manusia, ini riya. Tapi kalau sum'ah, ibadahnya sudah nggak ada yang tahu, sudah benar niatnya ikhlas karena Allah, setelah ibadah dia ceritakan pada orang. Ya, maka hati-hati. Maka di sini beliau mengatakan qala al-musannif rahimahullah was-sum'atu. Nah, beliau memberikan pengertian apa sum'ah itu. Beliau mengatakan was-sum'atu, dan sum'ah itu adalah al-ikhbaru bit-ta'at. Al-ikhbar, memberikan informasi, bit-ta'at, dengan ketaatan-ketaatan yang sudah dia lakukan. Kita habis melakukan sebuah ibadah, nggak ada orang yang tahu, sudah benar ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian kita informasikan kepada orang lain. Ba'da khulusiha,
setelah terselamatkannya ketaatan yang sudah dilakukan minal afati dari perusak amal. Dalam artian ibadah yang harusnya sudah benar, harusnya sudah ikhlas, sudah benar, ini ibadah sudah selesai, benar, bagus. Kemudian setelah itu diinformasikan kepada orang lain. Padahal awalnya ibadahnya sudah benar. Kemudian dia informasikan pada orang lain. Dan beliau berikan tambahan, yang termasuk sum'ah adalah memberikan informasi sebuah ketaatan ibadah kepada orang lain setelah ibadah itu selesai dilaksanakan dan sudah bagus, sudah benar, li ba'dhi aghradir riya. Nah, di bait nomor 17, li ba'dhi untuk beberapa atau sebagian aghradi, tujuan-tujuan riya yang sama seperti riya. Dalam artian apa? Ingin mendapatkan perhatian manusia. Maksudnya ingin mendapatkan pujian manusia. Ya, maka di sini kita sampaikan, Ustadz, apakah mutlak nggak boleh? Kalau kita sudah selesai melakukan suatu ketaatan, apakah mutlak nggak boleh kita ceritakan? Belas nggak boleh. Maka terbagi menjadi dua. Menurut musannif di sini, terbagi menjadi dua. Menceritakan sebuah ketaatan ibadah yang sudah selesai dilaksanakan, terbagi menjadi dua. Dilihat apa alasannya. Dilihat apa alasannya. Ya. Bagian pertama, jika alasan dia menceritakan ketaatannya adalah supaya mendapatkan pujian dari makhluk atau mendapatkan kebanggaan dari makhluk, ya, atau hal-hal yang lain yang sama dengan riya, maka ini yang berdosa dan bahkan bisa menghapus amal. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi. Ya. Allah Subhanahu menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum, jangan batalkan sedekah kalian. Sebener-bener iki gak ono sing ngeruh. Sedekah nggak ada yang tahu. Misalkan ada orang butuh uang, kemudian kayak sampean lah, ya, untuk sampean, ya, gratis, saya infak, kasih uang misalkan, diberikan bantuan. Kemudian setelah itu dia melakukan alman itu mengungkit-ungkit. Sudah selesai ini, sedekah sudah selesai, tapi dia omong-omong no. Ejek panjat apa? Dia omong-omong no. Kalau bukan karena bantuan saya dulu, ya, sampean gak mungkin iso gawe omah saiki. Misalkan, kalau bukan karena utangan saya dulu, anak sampean gak iso mlebu nang kampus iki. Kalau bukan karena saya dulu, ini namanya man. Man itu apa? Ngungkit-ngungkit, ngundat. Wong Jawa ngarani ngundat. Wal adza, dan menyakiti. Kenapa? Karena sudah menjadi kesatuan. Kalau seorang mengungkit-ungkit pemberiannya, itu pasti nyakiti orang yang diberi, pasti. Maka kata Allah, ini bisa membatalkan sedekah yang sudah selesai dia lakukan. Padahal sedekah bener, wis ikhlas, wis tak bantu, wis mari gitu. Akhirnya wis oleh ganjaran. Terus kok tambah di ungkit-ungkit. Ini bisa membatalkan pahala sedekah yang dulu sudah benar. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang sejak awal, dari awal dia infak sudah riya. Dalam artian, ya, nyeluk wartawan misalkan. Aku katanya nanggone panti asuhan niki misalkan. Telepon wartawan. Tolong diliput ya. Ngkai sedekah. Ini sejak awal ini enggak, ini bukan sum'ah ini. Iki wis riya. Riya dalam artian apa? Ya memang pengen dilihat orang. Pengen dilihat orang sudah. Ya. Maka orang yang sum'ah dengan niatan untuk mendapatkan perhatian manusia, itu hukumnya sama seperti riya. Contohnya apa? Sedekah.
yang disebutkan dalam Al-Quran. Maka kalau orang itu melakukan sum'ah, menceritakan ketaatannya kepada orang lain dengan niatan apa? Dengan niatan ingin mendapatkan pujian manusia, atau ingin mendapatkan perhatian manusia, ingin mendapatkan tujuan-tujuan duniawi, maka apa? Maka ini yang bisa membatalkan amal, dan ini yang berdosa, dan ini yang disebutkan dalam apa yang disampaikan oleh Nabi di sini, wasum'atul ikhbaru bit ta'ati ba'da khulusiha minal afati li ba'dil agradid ar-riya, karena alasan seperti alasan riyanya. Bagian kedua, kalau dia memberikan informasi tentang ketaatan yang sudah dia lakukan, ada tujuan yang sifatnya maslahat akhirat, nggak maslahat duniawi, maslahat akhirat. Ya. Contohnya apa? Misalkan, contoh kembali ke masalah sedekah. Ya. Masalah sedekah. Ya. Misalkan ada seseorang yang sudah bersedekah, ya, ada seorang yang sudah bersedekah, ya. Kemudian setelah sedekah dia memandang perlu untuk memberikan pengajaran kepada anaknya, perlu memberikan pengajaran kepada anaknya. Anaknya dilihat kok kurang gelem sedekah, ya, maka anaknya dikandani. Nah, bapak biyen tau ngene, nah, diceritakan, ya, iki duit wis ngepres, ndak dudu sedekah gak ngurangi duitmu. Sedekah itu tidak mengurangi uangmu. Misalkan bapak dulu pernah dalam satu kondisi, misalkan bapak nggak pegang uang sama sekali, cuma uang 50.000 itu untuk makan hari itu sama ibu kamu, ya. Kemudian ada orang yang tua renta, dia minta-minta sambatan, belum makan sama sekali, ya. Tak kek nonang mongiku nak, saya berikan orang itu uang itu tadi 50.000, saya berikan 20.000 misalkan, atau saya berikan 30.000 supaya untuk makan anak ibu-ibu yang tua tadi, dibelikan makan, ya. Terus ternyata setelah itu Allah ganti, tiba-tiba ada orang, ya, yang dia butuh bantuan, kemudian saya bantu, orangnya merasa terbantu, matur suwun, saya diberikan 100.000. Padahal ket awal saya nggak harap uang itu. Padahal amal ini nggak ada yang tahu kecuali dirinya sama istrinya. Tapi dia merasa anaknya perlu tahu. Karena ada, bukan pujin aku, pujin bapakmu, enggak, dia nggak ingin itu. Dia ingin memberikan pelajaran pada anaknya. Dia ingin apa? Memberikan pelajaran pada anaknya. Ya. Kalau maka sum'ah yang kedua, kalau misalkan ada maslahat tapi urusannya akhirat, nggak ada unsur duniawi sama sekali, nggak ada urusan dengan pribadi dirinya, maka diperbolehkan. Maka diperbolehkan, nggak ada masalah, ya. Baik. Kemudian masalah berikutnya, dampak daripada sum'ah yang terlarang. Sum'ah kan ada dua tadi, ya, berarti ada yang boleh, ada yang nggak boleh, ya. Dampak daripada sum'ah yang terlarang, beliau mengatakan wal amal tufsiduhu. Takdir kalamnya adalah, ya, as-sum'ah tufsidul amal. As-sum'ah apa? Tufsidu amal. Maka kita katakan masalah berikutnya tentang masalah sum'ah. Sum'ah yang terlarang dampaknya adalah dia bisa menghilangkan pahala daripada amal yang sudah dilakukan. Maka hati-hati. Maka hati-hati, ya. Kalau sudah melakukan satu amal, kalau dikira nggak penting untuk diceritakan dan nggak ada faedah yang sifatnya kembali kepada orang lain untuk memberikan motivasi, bukan untuk ingin dirinya dipuji, ya, tapi motivasi pada orang lain, niat-niat akhirat, dalam artian niat akhirat nggak ada peduli dengan dirinya. Dia hanya peduli pada orang lain, ya. Maka kalau dia melakukan kesum'ahan yang terlarang,
maka ini bisa menghapus pahala amal ibadah yang sudah dia lakukan. Maka hati-hati. Kita sudah melakukan apa? Misalkan kita punya wirid, ya, bacaan Al-Quran setiap harinya misalkan, atau punya wirid puasa, punya sir. Ya, saya sering sampaikan, kita seorang muslim itu hendaknya punya apa? Rahasia dengan Allah. Rahasia itu amal yang tidak diketahui, kecuali kita dengan Allah saja. Paling enggak punya satu amal, ya, meskipun amal itu kita pandang remeh lah, atau di pandangan manusia remeh, tapi kita konsisten, berusaha istiqomah melakukan amalan itu meskipun remeh, konsisten. Dan ketika kita melakukan amalan itu, kita benar-benar fokus menghadirkan hati kita, menghadirkan fisik kita, jiwa kita memang fokus hanya kepada Allah. Jadi sir itu punya rahasia. Itu salah satu da'bus salaf. Salah satu amaliyah para ulama salaf. Mereka punya rahasia-rahasia dengan Allah. Mereka punya rahasia-rahasia dengan Allah, ya. Dan betapa banyak misalkan rahasianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya Sayyidah Aisyah, Bunda Aisyah tidak menceritakan, kita nggak akan tahu hadisnya. Kenapa? Karena itu sudah menjadi rahasianya Nabi di dalam rumah dan nggak ada sahabat yang tahu. Banyak sekali. Di antara salah satu contohnya misalkan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hendak tidur, beliau berwudu terlebih dahulu. Itu sahabat kalau nggak dikasih tahu Sayyidah Aisyah, nggak ada yang tahu. Amalnya Nabi ternyata di dalam rumah gini, sirnya Nabi. Nabi sholat malam sampai kakinya bengkak, ya, dan seterusnya. Itu amal rahasianya Nabi. Kalau Sayyidah Aisyah istrinya nggak memberitahu, kita nggak akan tahu. Tapi memang sudah dirancang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi menjadi qudwatun hasanah, ya, qudwatun hasanah. Maka amal-amal yang sifatnya rahasia pun menjadi contoh bagi umatnya, ya. Tapi fa'ala kulli hal, ketika kita sudah beramal, nggak ada kebutuhan untuk nggak usah diceritakan, nggak usah diceritakan. Biar itu menjadi rahasia kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian beliau mengatakan walakin intub tandamalla. Kemudian masalah berikutnya, ya. Apakah kalau kita sudah melakukan sum'ah, amal kita sudah terhapus pahalanya, berarti nggak bisa kembali lagi pahalanya? Paham ya? Sudah satu amal, ada pahalanya. Terus kita melakukan sum'ah, pahalanya hapus. Pertanyaannya, apakah ada cara supaya pahalanya balik lagi? Kata beliau ada. Apa caranya? Sadari dosa itu dan bertobat pada Allah. Sadari dosa itu dan bertobat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya beliau mengatakan, walakin akan tetapi intubta, jika engkau bertobat, indamal itu artinya sembuh. Apa yang sembuh? Amalnya tadi sembuh. Jadi seolah-olah kalau orang itu beramal terus dia melakukan sum'ah, amalnya itu kena penyakit yang menggerogoti pahalanya. Kalau dia bertobat pada Allah, maka apa? Maka pahalanya akan sembuh. Amalnya akan sembuh, pahalanya akan kembali. Ya. Maka kita perlu bertobat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ketika kita sudah selesai sum'ah, kadang soalnya gini, kadang ya mungkin kadang ketika kita sudah ngobrol wasik gitu, kadang apa yang harusnya nggak perlu kita ungkapkan kadang merucut gitu ya. Merucut ya, kebablasan kadang. Padahal kemudian setelah saya selesai gitu kan, sepi gitu kan, mikir dewi, iya emang apa tak ceritaan ya, apa tak ceritaan, diangen-angen dewi, ya. Setelah jangan ya tadi khawatirnya sum'ah, segera dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, istighfar, bertobat dulu, dia menyesal, berusaha untuk tidak lagi mengulangi hal tersebut. Ya, taib. Kemudian beliau mengatakan kadzaka man fa'alaha litusma'a fahuwa musammi'un ladaman qatwa. Taib. Kadang juga ada sum'ah ini terjadi, ya. Ini masalah berikutnya. Kadang juga ada sum'ah ini terjadi sejak awal dia mengamalkan.
kadang sum'ah ini terjadi apa? Sejak awal ya ada beberapa amalan yang sejak awal dia amalkan dia memang apa? Sum'ah. Jadi sum'ahnya bukan setelah amal. Tapi apa? Sejak dia mulai memang dia ingin didengarkan orang. Contoh misalkan tilawatul Quran. Imam misalkan. Iya. Ketika sing ketok jamaah biasa suara standar ya lah. Saya rem standar. Ketika yang di belakangnya, oh, masya Allah, misalkan calon morotuo misalnya, atau misalkan siapa gitu ya, dia ingin memperdengarkan, ya, dia tidak karena Allah, dia ingin memperdengarkan. Ya, coba nada-nada yang menyentuh hati, Hani Arifai misalkan, apa? Siapa dari nadanya siapa dari sing menyentuh dari ya yang membuat Misar Rosid apa nada yang menyentuh apa kok nadamu aku nada yang menyentuh supaya Masya Allah sejak awal memang dia sudah sum'ah ingin didengar orang ya, maka ini juga perlu diperhatikan. Makanya beliau mengatakan kadzaka demikian pula man fa'alaha siapa yang melakukan sum'ah sejak awal litusma'a memang supaya dia didengar. Nah, ini ibadah-ibadah yang memang memiliki suara seperti apa? Tilawatul Quran ya dan semacamnya. Tilawatul Quran dan juga semacamnya. Ya, termasuk juga khitabah berceramah. Ya, berceramah. Ya. Jamaah biasa ya ceramahnya rada malas-malasan ya, tapi ketika jamaahnya dilihat kok wah yang hadir ini ceramahnya berapi-api ya, seolah-olah memang seperti itu biasanya ceramahnya ya, padahal ya ada maksud tertentu tapi dengan niatan yang sama dengan niatan nama riya supaya mendapat pujian dan seterusnya ya. Maka ini suatu hal yang perlu untuk kita jaga ya. Niat itu penting ya. Niat itu apa? Penting. Ya. Maka beliau mengatakan fahuwa musammi'un, maka dia adalah musammi, orang yang melakukan sum'ah. Lada di sisi man, orang yang qad wa'a, orang yang menyadari, dalam artian di sisi para ulama. Maka ini semuanya masuk kategori apa? Sum'ah. Baik. Berikutnya ini tentang masalah tamak ya, tapi ini tamak ini rada dawa ya. Tamak ini sejak bait nomor 119 sampai 124. Ya, mungkin insyaallah di pertemuan berikutnya saja. Ya, mulai syidhaduhal ladzi tariqa yaqta'u ala jami'i salikina tama'u. Ya, belum menyampaikan bahwasanya sesuatu yang bisa memotong jalannya orang-orang yang menuju Allah adalah tamak. Kita berusaha untuk kembali kepada Allah. Kita berusaha untuk mendekatkan diri pada Allah. Tapi ada satu penghalang yang sulit untuk diterabas. Apa itu? Tamak. Ya. Insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Demikian wallahu taala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wallahu taala alam walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.